の線から出たらまあでも予想通りちゃんと頑張れ。Hey hey hey, selamat datang di Temanime kali ini. Aku mau bawain alur cerita series anime yang jadi salah satu anime favorit aku nih. Dari film yang berjudul Dan Dan Dan. Film ini terbilang anime baru nih yang sempat viral di mana-mana. Film ini menceritakan seorang bocah SMA yang culun dan sering dibully, mendapatkan kutukan nih dari seorang hantu, sehingga dirinya bisa berubah menjadi mode hantu tersebut dan menjadi lebih kuat. So jangan lama-lama lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Terlihat sepasang kekasih tengah berdebat seru. Singkat cerita, mereka akhirnya mengakhiri hubungan mereka. Setelah kejadian itu, gadis SMA yang putus cinta itu bernama Ayase Momo. Momo bercerita kepada kedua temannya nih soal dirinya yang galau karena putus cinta. Sekalipun curhat, Momo justru mendapat nasihat dari teman-temannya nih soal mantannya. Namun Momo menyukainya karena mantannya mirip dengan idol kesukaannya, yaitu Takakura Ken. Karena merasa bosan dan galau, dia akhirnya pergi nih dari kelas dan tidak sengaja melihat seorang adik kelasnya tengah dibully karena keculunannya. Melihat hal itu, Momo berusaha membantu adik kelasnya tersebut. Nani yonden no sore? Dassee na. Setelah itu Momo pergi, namun adik kelasnya mengejar Momo dan mulai berbicara padanya nih tentang majalah alien milik adik kelasnya. Yang ternyata pria yang menjadi adik kelasnya ini bernama Takakura Ken. Tapi Momo lebih suka memanggilnya Okarun. Singkat cerita, mereka saling beradu argumen nih tentang alien dan hantu. Sebab Momo tidak percaya adanya alien, sedangkan Okarun tidak percaya adanya hantu. Yang mana mereka saling bertaruh, di mana Momo diminta Okarun untuk mengunjungi tempat sakral di mana alien muncul. Sedangkan Okarun diminta Momo untuk mengunjungi sebuah terowongan angker. Lalu mereka setuju nih untuk melakukannya pada malam hari. Malamnya mereka tengah berada di tempat yang sudah ditentukan nih oleh mereka. Sekalipun mereka berada di tempat yang berbeda, Momo dan juga Okarun saling menelpon untuk terus berkomunikasi. Sambil menelusuri, Momo sempat bercerita nih tentang neneknya yang merupakan medium roh, dan neneknya adalah satu-satunya keluarga yang ia punya. Namun Momo sempat meremehkan setiap nasihat neneknya untuk terus merapal mantra supaya aman dari serangan makhluk gaib. Sebab saat Momo kecil, dia sempat ditertawakan oleh teman-temannya dan buruknya mereka meremehkan neneknya. Itulah alasan mengapa Momo tidak mau melakukan mantra lagi, sebab dia tidak ingin orang lain mengejek neneknya. Sekaligus alasan Momo percaya adanya hantu. Setelah itu Momo bertanya nih alasan Okarun percaya adanya alien. Sialnya pria itu tidak mau menjawab. Beberapa saat kemudian sesuatu yang janggal terjadi nih pada Okarun. Pria itu bertemu dengan hantu penunggu terowongan yang bernama Nenek Turbo. Nasnya lagi nih, Okarun dikutuk oleh si Nenek Turbo dan langsung hilang sinyal. Sementara itu Momo juga mengalami hal janggal. Dia diculik oleh ketiga alien untuk dijadikan eksperimen oleh mereka. Singkat cerita, Momo dibawa oleh para alien Serpo untuk dijadikan sebagai eksperimen memperbanyak keturunan untuk alien Serpo. Momo dipaksa oleh mereka, bahkan dia hampir saja diperkaos nih oleh ketiga alien tersebut. Beruntungnya Okarun datang melalui ponsel milik Momo. Namun kondisi Okarun benar-benar sudah dirasuki nih oleh Nenek Turbo. Sekalipun begitu, Okarun sempat membuat para alien kewalahan, tapi dia juga sudah mencapai batasnya. Di saat seperti itu, Okarun sempat mengutarakan alasannya mengapa dia ingin ketemu alien. Sayangnya alien itu justru menolak berteman dengannya. Alhasil Momo harus berjuang sekuat tenaga nih untuk melawan para alien ini. Yang beruntungnya kekuatan tersembunyi milik Momo yang diajarkan oleh neneknya berhasil dibangkitkan. Akhirnya Momo berhasil mengalahkan para alien dengan kekuatan espernya dan menyelamatkan diri bersama Okarun yang berhasil dinetrakan olehnya. Arigatou, Oba-chan.
Setelah semuanya aman, mereka kembali mengobrol tentang masalah kutukan nenek turbo yang ada pada Ocaron. Mereka sepakat nih untuk menyelesaikan bersama-sama. さっきの経験しちゃったらほっとけないじゃん。行くよ。すいません。 Saat ini hanya Momo saja yang bisa menetralkan kutukan yang ada di dalam tubuhnya Ocaron. Setelah itu mereka pulang ke rumahnya Momo. Sesampainya di sana, Ocaron sempat terbakar nih akibat jimat yang ada di tiang pintu gerbang Tori. Namun pada akhirnya Ocaron dapat masuk dengan aman sebab jimatnya dilepas oleh Momo. Ternyata neneknya Momo sedang tidak ada di rumah nih. Selain itu Momo mempersilahkan Ocaron masuk dan menunggunya untuk mengganti pakaian. Kemudian Momo sempat membicarakan secara detail nih soal kutukan nenek turbo pada Ocaron, di mana nenek itu mengambil 2 biji kembarnya Ocaron. Singkat cerita, mereka sempat berdebat dan saling menyalahkan, namun semua itu dapat selesai dengan baik. Suasana canggung berubah jadi candaan seperti biasanya nih, hingga tiba-tiba saja sesuatu yang janggal terjadi di rumah Momo. Ternyata ada hantu yang datang dan masuk ke pekarangan rumah Momo akibat jimatnya tidak terpasang lagi. Momo berusaha membawa Ocaron keluar dari wilayah rumah mereka sehingga dia bisa menempel jimat itu lagi dan mengusir hantu tersebut. Yang naasnya usaha mereka benar-benar gagal sebab mereka sudah masuk ke dalam ilusi milik hantu yang ternyata adalah alien sumo sebesar 3 meter. Serangan alien tersebut benar-benar membuat mereka kewalahan dan Momo berusaha untuk mencari cara untuk mengalahkan alien tersebut. Yang beruntungnya Ocaron memiliki ide dengan memanfaatkan kekuatan kutukannya dan juga dari bantuan Esper milik Momo. Alhasil Ocaron bisa menggunakan kekuatan kutukannya untuk sementara waktu nih dan melawan alien tersebut. Namun sayangnya tubuh Ocaron tidak dapat menahan kutukan besar milik nenek turbo, yang akhirnya Momo harus memutar otaknya nih untuk mengalahkan alien ini. Momo masih punya akal untuk mungkin mengalahkan alien pesumo. Dia meminta Ocaron untuk membuat kedua tangan alien itu menyentuh tanah. Sekalipun berhasil, alien itu masih bisa bangkit dan justru membuat Momo dalam bahaya. Di situ Ocaron juga tidak bisa membantunya. Di keadaan terdesak, justru Momo berhasil mengelabui alien itu dan mengalahkannya tanpa menyakiti Ocaron dengan jimat miliknya. Akhirnya mereka berhasil nih, namun kejadian ini membuat Momo pingsan sehingga kutukan Ocaron mulai melahap dirinya. Di sisi lain, seorang nenek bernama Ayase Seiko atau neneknya Momo tengah pulang dari acara televisi. Sesampainya di depan rumahnya, Seiko langsung menghantam Ocaron nih yang sudah lepas kendali. Dengan kemampuannya Seiko, dia berhasil menaklukkan Ocaron yang kerasukan kutukannya nenek turbo. Malamnya Momo sudah sadar dan dia langsung bertanya pada neneknya soal Ocaron. Singkat cerita, Seiko memberitahunya nih setelah Momo meminta maaf padanya soal Momo yang selalu meremehkan neneknya. Setelah itu Momo langsung pergi ke kuil belakang rumahnya untuk bertemu dengan Ocaron. Dia sangat senang dibalut rasa gengsinya. Tidak lama kemudian neneknya datang. Di sana mereka saling bertukar cerita tentang alasan Ocaron bisa dikutuk hingga Momo yang membangkitkan kekuatan Espernya. Membahas soal nenek turbo, Seiko juga menjelaskan asal-usul hantu itu secara detail nih pada Momo. Bahkan Seiko juga pernah mendatangi terowongan itu untuk berurusan dengan hantu nenek.
Namun hantu nenek itu terlalu kuat sebab dia sudah bersatu dengan bau reksa. トンネルに近づくれがあのトンネルに奴らは自分のテリトリーの中ではほぼ最強だ。ターボババアと自爆霊がそれがどういうことかわかる。 Setelah itu neneknya menyarankan Momo untuk membiarkan Okarun, tapi Momo sangat keras kepala nih untuk menolong pria culun itu. Ya, akhirnya neneknya memberikan saran ketika Momo bertemu dengan nenek Turbo, yaitu dengan cara memancingnya keluar dari wilayahnya. Semua itu bisa terwujud jika Okarun sendiri berlatih dan Momo juga. Alhasil mereka sepakat nih akan berlatih sebelum bertemu dengan nenek Turbo. Pagi harinya mereka akan melatih Okarun, namun pria itu justru menjadi percobaan dari kekuatan espernya Momo. Setelah beberapa saat melatih kekuatan espernya, Okarun benar-benar kebelet buang air. Singkat cerita, Okarun buang air nih sambil ditunggu oleh Momo dan juga Seiko. Takutnya Okarun bisa lepas kendali lagi jika tidak di bawah pengawasan kekuatan Momo. Yang justru di saat mereka lengah, nenek Turbo mengancam Momo melalui tubuhnya Okarun. Mendengar ancaman itu, Momo berniat mendatangi nenek Turbo malam ini sebab hantu itu memaksa mereka datang. Malamnya dengan penuh persiapan dadakan, Momo dan juga Okarun pergi dengan restu dari Seiko. 奴はうちの大切なもんを傷つけようと。どうか二人を守ってください。お願いします。 Sesampainya di terowongan, mereka sedikit ragu nih, tapi mereka membulatkan tekad. Alhasil mereka dengan berani memasuki terowongan dan sudah disambut oleh nenek Turbo. Di situ Momo dan juga Okarun sedikit tenang nih sebab Momo mengandalkan Okarun untuk menggunakan kekuatan kutukannya. Namun sialnya hantu nenek itu mencabut kutukannya sehingga Okarun sudah tidak bisa menggunakannya. Naasnya lagi mereka terjebak di terowongan itu. Namun Momo teringat nasihat neneknya dan langsung menantang nenek Turbo. Walaupun begitu hantu itu curang dan kembali membuat mereka kesulitan. Kali ini Momo dalam masalah yang serius nih dan tidak berdaya. Melihat keadaan itu, Okarun berusaha menolong Momo sebisanya. Berkat hal itu, nenek Turbo jadi berfokus pada Okarun dan merasukinya lagi. Tapi ini dijadikan kesempatan oleh Momo nih untuk menyegelnya di tubuh Okarun. 完食でな。助かりました、綾瀬さん。 Ketika mereka ingin membawa hantu tersebut, bau reksa yang menjaga tempat itu marah dan mengejar mereka. Singkat cerita, mereka terlibat kejar-kejaran dengan bau reksa yang dibantu oleh pasukan mayat hidup. Sekalipun sulit untuk sampai di perbatasan wilayah, namun mereka berdua berhasil membawa nenek Turbo melewati batas wilayahnya. Keesokan harinya mereka mengunjungi terowongan angker itu untuk berdoa dan menghormati para hantu yang pernah menjadi korban pembunuhan di sana. Malamnya di rumah Momo, Okarun ikut makan malam bersama. Setelah itu Okarun pamitan dan merasa senang bisa berteman dengan Momo. Pagi harinya Momo dan juga Okarun sedikit kikuk nih sebab Okarun sendiri tipikal introvert dan tidak mau terlalu percaya diri, sedangkan Momo adalah tipikal gadis yang gengsi. Namun di situ Momo justru yang memulai percakapannya dan memutus kecanggungan di antara mereka hingga mereka harus terpisah sebab mereka berbeda kelas. Mereka sudah berada di kelas masing-masing, namun perasaan dan pikiran mereka selalu ingin bertemu dan mengobrol lagi. Kita Monzetsu time. なぜなら自分には素晴らしい友達ができた。オカルンと話したい。 Ya, akhirnya jam istirahat berbunyi. Dengan cepat kedua orang itu saling mencari satu sama lainnya, namun sialnya selalu tidak bertemu. Ketika mereka sudah lelah, disitulah akhirnya mereka bertemu dan tanpa disengaja berciuman. Kejadian ini dilihat oleh teman-temannya Momo. Yang sayangnya kejadian itu membuat hubungan mereka sedikit merenggang. Ditambah Okarun ingin berbicara dengan Momo perkara masalah kutukan secara pribadi. Itu pun sempat membuat Okarun sedih karena Momo menolak berbicara dengannya. Sepulang sekolah, Okarun sempat bertemu dengan seorang gadis manis nih bernama Aira. Aira sempat menarik perhatian Okarun hanya untuk dipermainkan olehnya saja. Hal ini dilihat oleh Momo. Di situ Momo sedikit cemburu.
Namun Momo sempat kesal ketika dia mendengar Aira berbisik pada temannya nih bahwa dia hanya mempermainkan kepolosan Okarun. Alhasil Momo membalasnya dengan kekuatan Esper sambil menggandeng Okarun. Di jalan mereka sempat menyelesaikan masalah yang terjadi siang tadi, kemudian membicarakan tentang biji milik Okarun yang hilang. Singkat cerita, Momo membawanya ke rumah untuk diperiksa oleh neneknya. Setelah melakukan percobaan dan menarik roh tersebut untuk dipindahkan ke boneka manekin Neko, mereka kaget nih sebab boneka itu ternyata adalah Nenek Turbo yang saat itu kabur dan merasuki Okarun. Sehabis itu mereka sempat berbicara serius soal kekuatan Nenek Turbo yang masih tertinggal di dalam Okarun. Selain itu hanya Seiko saja nih yang bisa mengembalikan kesadaran penuh Nenek Turbo. Alhasil Nenek Turbo terpaksa bekerja sama dengan mereka dan membantu menemukan bijinya Okarun yang hilang. Ternyata biji tersebut diselubungi oleh roh dari Nenek Turbo dan juga berwarna keemasan. Kini Momo, Okarun dan juga Nenek Turbo tengah mencarinya. Namun sialnya pencarian mereka sia-sia sebab biji itu tidak bisa mereka temukan. Keesokan harinya Okarun dikagetkan dengan seorang siswa yang ingin kenalan dengan Momo. Namun siswa itu juga menyinggung soal Momo dan membuat Okarun kesal, sehingga dia hampir saja lepas kendali nih. Beruntungnya Okarun bisa menahannya, namun dia dikagetkan dengan Nenek Turbo yang secara diam-diam ada di dalam tasnya. Hal ini membuatnya kabur bersama tasnya ke lorong. Sialnya lagi Okarun bertemu dengan Momo. Dia terlihat sangat malu sehingga langsung kabur meninggalkan tasnya. Alhasil Nenek Turbo berkeliaran secara bebas di sekolah. Sementara itu Aira, si cewek suka tebar pesona itu, menyembunyikan niat jahat nih pada Momo. Niatnya ini didasari karena dia melihat kekuatan Esper Momo. Selain itu Aira jugalah yang memungut bola milik Okarun. Singkat cerita, Aira bersama gengnya akan melakukan eksorsis pada Momo sepulang sekolah. Dia juga sempat melihat sosok aneh yang terus mengikutinya, namun hanya dia seoranglah yang dapat melihatnya. Singkat cerita, pada jam makan siang, Momo, Okarun dan juga Nenek Turbo tengah makan bersama di atap sekolah. Sambil menikmati makan, Nenek bercerita nih tentang kekuatan dari bola miliknya, sekaligus cerita soal apa yang telah ia dengar dan lihat di sekolah ini. Sepulang sekolah, Aira menjemput Momo, alih-alih menculiknya secara sopan. Setelah Aira dan Momo pergi, Nenek baru menceritakan nih soal siapa orang yang diceritakan oleh Nenek siang tadi. Di sebuah pabrik kosong, Aira bersama teman-temannya menangkap Momo. Berkat kekuatan Espernya, Momo berhasil menghindari mereka dan juga tahu tentang bola milik Nenek yang ada pada Aira. Sementara itu, Okarun sedang menuju ke tempat Momo, sedangkan Momo dan juga Aira tengah diserang oleh sosok yang aneh nih. Sosok hantu itu menganggap Aira adalah anaknya dan berharap gadis itu mau mengakuinya. Namun sayangnya Aira tidak mau. Yang beruntungnya Okarun segera datang dan berusaha menyelamatkan Aira. Namun sialnya Okarun justru dimakani oleh hantu wanita itu. Tidak lama setelah itu Aira juga ikut dimakan sebab dia menolak mengakui hantu itu sebagai ibunya lagi. Melihat keadaan seperti ini, Momo dan juga Nenek Turbo berusaha untuk mengalahkan hantu tersebut. Sialnya Momo kesulitan nih sebab kedua tangannya terikat. Alhasil dia diserang habis-habisan oleh hantu tersebut. Nasnya lagi Momo juga bernasib sama nih seperti Aira dan juga Okarun yang akhirnya dimakan oleh hantu wanita itu karena Momo menolak mengakuinya sebagai ibu. Yang kini hanya tersisa si Nenek Turbo. Sekalipun dia tidak punya kekuatan, tapi Nenek percaya nih dengan keberuntungan dari manekin Neko yang dia rasuki. Berkat kepercayaannya, Momo berhasil comeback dan membakar hantu tersebut, bahkan menyelamatkan Okarun dan juga Aira. Sekalipun mereka berhasil membakar hantu akrobatik Silky tersebut, hantu itu justru semakin marah nih karena Momo dan Okarun merebut Aira. Alhasil mau tidak mau Momo dan Okarun harus lari dari kejaran hantu tersebut. Mereka juga berusaha menyusun sebuah rencana nih untuk menjebaknya.
Semua jebakan itu berhasil membuat hantu tersebut tidak dapat bergerak untuk memakan Aira. Namun hantu ini tidak terima dan berusaha untuk kabur dari jebakan tersebut. Awalnya Momo menahannya dan meminta Okarun untuk menendang hantu wanita itu. Singkat cerita, dalam keadaan mendesak, Okarun berhasil mengalahkan hantu akrobatik Silky dengan kekuatan yokainya. Setelah semuanya selesai, salah satu bola milik Okarun berhasil didapatkan nih. Sekalipun mereka bahagia, kondisi Aira justru sudah tidak tertolong lagi. Mendengar hal itu, Momo dan juga Okarun berusaha melakukan CPR atau pertolongan pertama nih pada Aira. Namun semua itu sia-sia hingga hantu akrobatik Silky menawarkan bantuan kepada mereka. Yang awalnya Momo dan Okarun tidak mempercayai hantu tersebut, tapi hantu itu benar-benar ingin menolong Aira dengan menukar aura atau nyawanya dengan nyawanya Aira. Selain itu, nenek juga membenarkan perkataan hantu tersebut. Alhasil Momo dengan berani menyetujuinya dan meminta arahan kepada hantu itu. Singkat cerita, hantu itu memberitahu Momo caranya, yaitu dengan cara menyambungkan aura milik akrobatik Silky dengan aura Aira dengan kekuatan Esper Momo. Beberapa saat kemudian, Momo sudah melakukan sesuai dengan arahan dari hantu itu dan meminta Okarun untuk terus berjaga-jaga. Ternyata dalam prosesnya, Momo bisa melihat dan merasakan perasaan yang pernah terjadi nih pada hantu akrobatik Silky di masa lalu. Hantu wanita itu memiliki masa lalu yang sangat kelam dan anaknya adalah satu-satunya harapannya untuk tetap bertahan di dunia yang kejam ini. Dia ini rela melakukan apapun demi membahagiakan sang anak yang paling dicintainya, hingga suatu ketika para debt collector mengambil anaknya sebagai jaminan hutang-hutangnya. Kejadian itu membuatnya sangat terpukul nih dan menyerah pada kehidupannya. Dia kehilangan seluruh dunianya dan harapannya, dan dia memutuskan untuk pergi untuk selamanya. Lalu pada suatu hari, hantu wanita gentayangan itu bertemu dengan Aira yang melihatnya dan mengira dia adalah ibunya. Disitulah awal hantu wanita itu mengikuti Aira. Bahkan dia juga mengetahui nih tentang ibu Aira yang sudah lama meninggal, sehingga dia rela untuk menjaga Aira seperti anaknya sendiri dan berubah menjadi hantu akrobatik Silky. Setelah transfer aura selesai, Momo sangat sedih nih melihat masa lalu dari akrobatik Silky. Bahkan di tengah hantu itu akan menghilang pun, dia masih merasa bersalah pada Aira. Menurut nenek, seorang hantu tidak akan bisa ke alam baka jika masih penuh penyesalan. Mendengar itu, Aira sadar dan di akhir hidup akrobatik Silky, Aira memeluknya dan memanggilnya ibu. Hal ini mengingatkannya pada anaknya, yang akhirnya hantu akrobatik Silky ini tidak mati dengan rasa penyesalan. Nah, itu tadi alur cerita dari film Dan part yang pertama. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita anime kali ini? So yang mau aku lanjutin lagi part selanjutnya bisa ramen like, share, dan subscribe tentunya.